Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita menginjak pada pertemuan yang ke-6, yaitu materi yang kami sampaikan, aspek hukum pajak dan dasar-dasar perpajakan. Mungkin dalam isi materi nanti sudah disampaikan melalui mata kuliah perpajakan atau hukum pajak. Tapi ini yang saya sampaikan adalah aspek hukum pajak itu berkaitan dengan undang-undang perpajakan. Dan ini juga penting sekali karena ada kaitannya dengan undang-undang perpajakan, dengan diri pribadi. Pada hari ini saya ucapkan selamat menjalankan puasa yang ke-21. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa selalu diberi kekuatan, tambahan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang beragama Islam. Dan semoga sampai pada hari Idul Fitri tidak banyak yang bolong. Ini saya sampaikan menu pajak, yaitu tentang pengertian unsur, fungsi, syarat pemungut pajak, kelompok pajak, hak dan kewajiban. Menyangkut tentang pasti warga negara. Ya. Ini bagannya yaitu pertama subjeknya itu warga negara. Yang kedua, iuran pajak pasti dalam bentuk rupiah atau non pajak dalam bentuk sosial. Juga rupiah. Akan lari kemana? Kalau sosial tentunya lari ke seseorang. Kalau rupiah bisa lari ke kas negara atau kas daerah. Pengertian pajak adalah, saya besarkan dulu, begini. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, pengeluaran kepentingan negara. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Biayai negara semua, larinya kemana? Ke gaji, ke kesehatan, ke pendidikan, ke operasionalnya banyak sekali. Ya. Ini malah jadi agak banyak. Ini langsung saya pakai yang kecil, tapi nanti tulisannya ya kecil-kecil, nggak jelas. Nih, unsur-unsurnya apa aja? Unsur-unsur pajak itu iuran dari rakyat kepada negara.
penyimpanannya di kas negara. Jadi suatu iuran yang terkumpul menjadi banyak itu di kas negara. Ada unsur berdasarkan undang-undang. Ada unsurnya tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk. Artinya kita membayar tapi tidak langsung kita mendapatkan suatu jasa yang diberikan kepada kita, tidak. Digunakan untuk menggaji pejabat, menggaji pegawai PNS, menggaji TNI, dan lain-lain. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Fungsinya apa dalam pajak? Yaitu budgeter, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguler. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi itu apa saja, banyak sekali. Bisa untuk membiayai UMKM, bisa untuk membiayai kesehatan, bisa untuk membiayai pendidikan. Nah, yang budgeter itu apa saja? Banyak sekali. Nanti saya lanjut, karena kalau saya berikan contoh banyak di sini nanti jamnya mungkin bisa tidak masuk. Ya. Nih, fungsinya apa aja? Fungsinya itu tadi, sekarang masuk ke dalam syarat-syarat pemungutan pajak. Syaratnya yaitu bersifat keadilan. Syaratnya juga ada yuridis menurut undang-undang. Syarat ekonomis itu dengan peraturan ditentukan berapa persentase. Yang keempat, syarat finansial. Yang kelima, sistem pemungutan harus sederhana. Syaratnya. Teori pemungutan pajak. Teorinya asuransi. Jadi bisa dibayarkan 1 tahun sekali, bisa dibayarkan per periode, per bulan. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, teori daya pikul bersama-sama. Yang keempat adalah teori bakti. Yang kelima, teori asas daya beli. Menurut golongannya, pajak langsung, itu A, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya yaitu PPH, pajak penghasilan. B, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri pajak. Jasa yang tidak kena PPN ada 12 macam. Satu, jasa bidang kesehatan, yaitu medik, kesehatan medik. Yang kedua, jasa di bidang pelayanan sosial. Yang ketiga adalah jasa di bidang pengiriman surat. Yang keempat, jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kelima, jasa di bidang keagamaan. Yang keenam, jasa di bidang pendidikan. Yang ketujuh, jasa di bidang kesenian.
8 jasa di bidang penyiaran, 9 jasa di bidang angkutan umum di darat maupun di laut, 10 jasa di bidang tenaga kerja, 11 jasa di bidang perhotelan, 12 jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Ini sebelum direvisi atau sebelum diperbaiki ada 12 macam jasa-jasa tersebut. Tetapi nanti nggak tahu rencana ada jasa pendidikan dikenakan pajak dan jasa kesenian juga dikenakan pajak. Nah, ini. Yang ketiga, menurut lembaga yang memungutnya pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPh itu masuk pusat, PPN masuk pusat, PPNBM itu barang mewah, yaitu pajak pertambahan nilai barang mewah masuk pusat, PBB masuk pusat, biaya materai juga masuk pusat. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya PKB, BPNKB, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Itu ditarik, digunakan untuk membiayai daerah masing-masing, yaitu pemerintah kota atau kabupaten. Nah, yang bisa dibagi. Jadi kalau mungkin daerahnya jarang hotel atau jarang restoran, itu juga akan PAD-nya, pendapatan asli daerah juga kecil. Sedangkan pajak yang banyak perhotelannya, banyak restorannya, banyak kendaraannya, itu PAD-nya akan lebih banyak. Tuh, bisa dibedakan seperti itu. Sedang larinya PPN, PPh itu masuk ke pusat. Digunakan oleh pusat. Kedudukan hukum dalam pajak yaitu merupakan hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Yang kedua, hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi pemerintah dengan rakyatnya, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum pajak material, dan hukum pajak formil. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah, fiskal atau fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Itu ada hubungannya, jadi antara yang mengatur dengan yang diatur. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak. Objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, itu sebagai subjeknya, nama seseorang, itu sebagai subjek pajak. Objek pajak itu siapa yang dikenakan pajak, subjek pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar tarif atau timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh, Undang-Undang PPh itu merupakan hukum pajak material. Wajib pajak itu subjeknya dan objeknya adalah PPh. Sedangkan hukum pajak formil memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, yaitu cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain yaitu
tata cara penyelenggaraan, prosedur penetapan suatu utang pajak, hak-hak fiskal orang atau badan yang bertugas melakukan pemungutan pajak, kewajiban wajib pajak. Nah, ini yang dinamakan dengan hukum pajak formil, itu menyangkut aturan-aturan, prosedurnya gimana, terus fakturnya bagaimana, itu adalah hukum pajak formil. Tentang membedakannya begini, hukum pajak material dan formil bagiannya seperti ini, bisa dipisahkan. Kalau material mengatur materi, subjek, objek, tarif yang terdapat dalam dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPH, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 itu PPN, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 PBB, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 BPHTB, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai. Ini mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Sedangkan formilnya apa? Mengatur acaranya, terus cara mendata, cara menetapkan biayanya berapa, cara membayarnya, cara melapor, dan lain-lain. Contoh diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUH Perdata, KU Perdata. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak. Bagaimana tentang kewajiban dan hak wajib pajak? Nah, kewajibannya satu, mendaftar. Yang kedua, dipungut. Yang ketiga, setor. Yang keempat, lapor. Yang kelima, pembukuan atau pencatatan. Sedangkan hak-haknya yaitu mencabut pendaftaran, menunda penyampaian SPT, membetulkan SPT, surat pemberitahuan tahunan, menunda penyetoran, pengajuan keberatan, dan banding. Itu merupakan hak wajib pajak. Stelsel-nya pajak bagaimana? Yaitu satu, stelsel nyata, yaitu pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui, yaitu dihitung jumlah berapa. Stelsel anggapan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu tahun, bukan suatu tahun. Satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Stelsel campuran, awal tahun dihitung berdasarkan anggapan akhir tahun yang kemarin yang sudah dibayarkan, disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya yang diterima. Dihitung, ditambahkan pada stelsel tahun ini, tahun yang kemarin disesuaikan dengan tahun ini. Apabila kurang, wajib pajak harus menambah, atau apabila lebih, dikembalikan. Azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak ada 3. Azas domisili atau tempat tinggal negara, berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Azas sumber
Asas sumber itu negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Merasa ndelok domisili di mana. Tetapi dikenakan pajak karena dia mempunyai penghasilan. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak didasarkan pada bangsaan atau warga negara seseorang. Sistem pemungutan pajak. Apa yang menjadi sistem pemungutan pajak pada wajib pajak? Satu, official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak. Yang kedua adalah self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang tertuang. Yang ketiga, withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak, bukan negara dan bukan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Itu sistem pemungutannya. Sedangkan timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran timbul utang pajak. Ajaran formil yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak SKP oleh negara. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Karena dengan adanya undang-undang tersebut dikenakan pajak. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu kenapa bisa hapus atau selesai atau hilangnya. Yaitu satu, karena sudah dibayar, otomatis tidak ada tagihan pajak. Yang kedua, kompensasi, karena ada keringanan tidak membayar pajak. Sekarang kan banyak, kalau PBB bisa tidak kena bayar, karena mendapatkan kompensasi besarannya sekian, tidak usah membayar PBB, seperti itu. Tiga, kadaluarsa, karena sudah bertahun-tahun tidak ada tagihan pajak. Nah, itu baru hapus. Pembebasan dan penghapusan pajak, karena memang ada ketentuan dari pemerintah dihapusnya pajak. Hambatan-hambatan pemungutan pajak. Apa aja yang menjadi hambatan? Perlawanan hasil sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat atau krisis ekonomi. Dan itu merupakan perlawanan pasif. Yang kedua, perlawanan aktif. Wajib pajak sengaja menghindar pajak. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Itu biasanya diterapkan pada perusahaan. Yang kedua, tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Ya kalau tidak tahu aman, tapi kalau tahu ya kena denda. Tarif pajak jenisnya. Tarif pajak jenisnya cara lain tidak bisa muncul. Proporsional. Tarif berupa
persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. Jadi umpama PBB merupakan atau PPH hasilnya berapa dalam 1 tahun. Contohnya umpama 70 juta per tahun. Yang dikenai pajak menurut undang-undang bagaimana? Pasal 21. Nah, itu namanya proporsional sesuai dengan undang-undang, dan besarnya tarif pajak itu sesuai persentasenya. Sedangkan tarif tetap itu berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Yo sak gitu terus. Tahun kemarin potongan pajaknya 15 juta. Tahun depan juga tetap 15 juta meskipun penghasilannya itu tambah banyak. Ya. Sedangkan tarif progresif. Bagaimana dengan tarif progresif? Tarif progresif yaitu persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak. Contohnya, nama Denny. Denny tahun ini membeli mobil dengan pajak sekian, berapa ratus ribu atau berapa juta dengan mobil baru. Sama mobilio dikenakan pajak 2.700.000. Terus Denny pada akhir tahun membeli mobil dengan nama yang sama, atas nama juga Denny. Itu mobil yang kedua itu persentase pajaknya itu lebih besar, yaitu namanya tarif progresif. Sedangkan tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Semakin menurun persentasenya. Contohnya apa? Contohnya dari pajak tahun pertama dengan tahun kedua itu menurun, lebih kecil. Tadinya biaya pajak yang harus dibayar mobil banyak sekian juta, tapi setelah mobilnya sudah banyak dijual, akhirnya tinggal membayar sedikit. Tuh. Contohnya seperti itu. Mekanisme pembayaran pajak. 1. Membayar sendiri pajak terutang sesuai dengan PPh pasal 25 atau PPh pasal 29. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, biasanya lembaga. Itu PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15 pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23 serta PPh pasal 26. Ini yang melalui lembaga biasanya seperti itu. Atau kalau PPN melalui pihak lain. Ya. PPh, PPN bisa pihak lain. Mekanisme pembayaran pajak. Ketiga tadi pemungutan oleh pihak penjual. Itu biasanya contohnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Yang keempat, pembayaran pajak lainnya. PBB, PB, PHTP, Bea Materai. Ini melalui yang berkaitan dengan pemerintah. PBB itu melalui penagihannya sekarang melalui kelurahan, bayarnya ke kantor pajak.
bayar sendiri. Ya, kalau biaya metereh melalui kantor pos. Kalau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu melalui pemerintah juga. Pajak harus dibayarkan. Ya. Mekanisme pelaporan pajak. Mekanisme pelaporan pajak itu adanya surat pemberitahuan pajak, surat pemberitahuan tahunan, SPT, SPT masa atau SPT tahunan. Sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Harus diingat batas waktu pelaporan. Itu biasanya ada peringatan di kantor pajak. Ya. Pajak penghasilan umum, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 21. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH mengatur pajak atas penghasilan, yaitu laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Diperoleh dengan orang pribadi. Subjek pajak dan wajib pajak penghasilan itu terdiri satu orang pribadi, A, B warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak mendapatkan warisan berupa apa? Bisa berupa uang, bisa berupa benda, bisa berupa tanah atau kendaraan. Yang kedua, subjek pajak berbentuk badan atau lembaga serta instansi. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Merupakan usaha-usaha yang dijalankan. Objek pajak PPH apa ya? Yaitu penghasilan seseorang. Penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak seseorang, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Itu objek PPH. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Contohnya apa? Gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, uang lembur, imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedua, hadiah atau penghargaan. Hadiah kalau bernilai itu kena pajak. Mendapatkan juara nomor 1, hadiahnya apa? Medali emas berapa kilo, nah itu kena pajak. Yang ketiga, laba usaha koperasi. Karena koperasinya besar, mendapatkan laba keuntungan banyak, itu juga dikenakan pajak. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, hibah, hadiah, bantuan, atau sumbangan. Itu dikenakan menjadi objek PPH. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga. Bunga apa? Bunga deposito, bunga tabungan, bunga bank.
Yang ketujuh dividen. Yang kedelapan royalti, keuntungan, pembagian keuntungan. Yang kesembilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa bangunan atau sewa kendaraan yang menghasilkan, ya, yang menghasilkan uang. 10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11 keuntungan. Yang ke-12 keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Keuntungan karena mempunyai dolar, dulu belinya hanya 13 juta. Setelah dijual, laku dulu belinya 12.000 per dolar. Setelah dijual menjadi laku 17.000 per dolar. Itu akan ada selisihnya 4.000 kali berapa dolarnya, tergantung. Kalau dolarnya umpama 50.000, lah tinggal mengalihkan 50.000 kali 4.000 berapa, 200 jutaan ya. Itu dikenakan, ini menjadi objek pajak, dikenakan pajak. Ya. Yang keempat adalah premi asuransi. Premi asuransi setelah mengambil, karena udah sekian tahun mengambil premi asuransi, mendapatkan asuransi sekian juta, karena sudah 30 tahun premi asuransi tersebut, yaitu dikenakan pajak. Sebagai objek pajak juga. Yang ke-15 adalah iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya apa? Mungkin di bidang entertainment, suatu perkumpulan sinetron atau apa ya, merupakan bentuk terdiri dari wajib pajak, usahanya berkembang, dapat menjalankan usaha, mendapatkan keuntungan banyak. Yang ke-16 adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, ini penghasilan kena pajak atau wajib pajak atau badan penghasilan neto sama dengan penghasilan neto. Hasil netnya berapa? Ya, kalau ngitung itu tidak istilahnya kotor, dalam keadaan kotor, belum dikurangi ini, belum dikurangi itu. Ngitungnya itu setelah dikurangi biaya-biaya, dikurangi hutang, ya, dikurangi apalagi biaya, apalagi sewa mungkin untuk membayar ini, itu cara pengenaan pajak. Terus penghasilan kena pajak, wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto, dan PTKP. Tidak kena pajak, itu hitungan tidak kena pajak. Kalau rumah PTKP-nya berapa, kalau PPBB PTKP-nya berapa yang tidak kena pajak. Kalau PPH yang tidak kena pajak kan ada tunjangan istri, tunjangan anak, itu tidak kena pajak. Terus keluarga yang ditanggung berapa, itu ada 2, itu tidak kena pajak. Jadi cara menghitungnya neto itu penghasilan dikurang biaya-biaya, kalau PPH kurang biaya-biaya tanggungan istri, tanggungan anak, tanggungan keluarga 2, tanggungan pribadi di PTKP-nya berapa, itu baru sisanya dihitung gitu. Ini tentang aspek pajak ya, mengenai PPH, PPN, PPB dan lain-lain. Cara ini materi yang kami sampaikan. Terus cara penghitungan saya berikan contoh. Di penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu dasar
tahun 2009, besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini. Ini mungkin sudah ada perubahan lagi karena PTKP PPH kalau nggak salah pasal 21 itu 6 penghasilan di atas 60 juta. Kalau penghasilannya 60 juta kayak sudah tidak kena PPH, pajak penghasilan, karena dikurangi untuk wajib pajak itu 15.840. Terus tanggungan tambahan untuk wajib pajak yang kawin itu tanggungan istri itu 1.320.000 itu tanggungannya. Terus untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami itu juga 15.840. Jadi setelah umpama penghasilan 65 juta dikurangi ini terus tanggungan anggota keluarga saudara itu ada 3 orang maksimal. Mungkin ada keluarga yang ikut, ada 3 kali 1.320.000. Berapa nanti bisa dihitung sendiri ya. Dari jumlah ini 30 atau 31 juta ditambah 3 kali 1 juta itu kira-kira 4 juta ya, ditambah 4 juta, 31 tambah 30 tambah 4 tadi menjadi 35-an, ditambah kalau kawin itu 1.320.000 ya, kira-kira 40-an yang PTKP-nya. Tetapi dengan aturan yang terbaru itu maksimal maksimal penghasilan 60 juta per tahun itu tidak kena pajak. Itu hanya perhitungan PTKP-nya ya. Ini bagi yang sudah kawin. Yang tarif pajak penghasilan PPH berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, lapisan penghasilan kena pajak yaitu bagi yang penghasilannya sampai dengan 50 juta. Kalau sekarang 60 juta itu dikenakan 5% hitungannya. Tadi ya, perinciannya tadi kalau lebih dari 60 juta. Terus di atas 60 juta, menurut aturan yang baru, sampai dengan 250 juta, itu dikenakan 15% dalam 1 tahun. Terus di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Terus di atas 500 juta itu dikenakan 30%, tarif dividennya 10%. Tidak memiliki NPWP untuk PPH pasal 21, itu 20%. Sedangkan pembayaran fiskal untuk yang punya NPWP itu gratis. Berapa penghasilan 200 miliar? Kalau miliar berarti potongannya 30%. Yang 5% itu tadi PPH yang biasanya pegawai ya, pegawai. Itu 5%. Selanjutnya, nih, tarif pajak yang menurut tahun 2029, 2010, dan selanjutnya PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek itu kena 5%, lebih rendah dari yang seharusnya. Kalau peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, pengurangannya adalah 50% dari yang seharusnya. Itu tarif pajak per tahun.
Ini cara menghitung pajak penghasilan PPH. Tadi pajak badan, ini penghasilan kena pajak itu setelah dikurangi tadi penanggungan tadi yang ditanggung dalam rumah tangga kali tarif pasalnya berapa? Pasal 17 itu 5%. Kalau penghasilannya di bawah 60 atau di bawah 250 juta. Terus penghasilan neto kali tarif pasar. Terus penghasilan bruto biaya yang diperkenankan yaitu Undang-Undang PPH kali tarif pasal 17. Pajak penghasilan atau wajib pajak orang pribadi itu penghasilan kena pajak kali tarif pasal. Penghasilan itu kali PTKP tarif pasal, penghasilan bruto biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH PTKP kali tarif pasal. Ini contoh-contohnya ya. 10 kali 50 juta. Itu pribadi loh ya, bukan lembaga atau badan. Terus 15% itu di atas 60 juta. Kalau undang-undang yang baru. Terus 30% kali 54 juta 160. Ini disesuaikan aja dengan undang-undang yang baru. Kalau undang-undang tahun 2003 ini sudah tidak sesuai karena saya melihat dari buku ini. Ini nanti akan saya sesuaikan dengan undang-undang terbaru. Terbaru itu beda lagi dengan saya beri sisipan ini ya. Buat seluruh perjanjian secara tertulis itu sebagai tip today hari ini ya, segala hukum yang Anda nyatakan baik kontrak ataupun segala perjanjian harus dibuat secara tertulis walaupun secara hukum tidak disyaratkan. Itu bijaksana bila Anda membuat segalanya secara tertulis. Karena perjanjian secara lisan sulit diingat, bahkan tidak mungkin untuk bisa dibuktikan. Biasakan diri Anda untuk selalu menuangkan segala bentuk perjanjian atau transaksi dan kontrak secara tertulis. Jangan merasa gampang suatu saat kita akan kesulitan sendiri. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Dalam rumah tangga juga perlu. Dalam rumah tangga mungkin karena tidak selamanya orang itu mulus, ya. Karena yang terjadi sekarang itu kalau artis banyak kawin cerai dan bisa juga suatu saat ada kendala, kita tidak bisa langgeng bersama-sama. Itu penting juga untuk membuat perjanjian. Banyak sekali yang ditemui dalam kehidupan. Jadi biasakanlah untuk menulis meskipun itu dirasa gitu aja pakai perjanjian. Itu penting. Serah terima juga karena umpama serah terima jangan gampang wah ini ada contohnya menyerahkan STNK. STNK-nya kendaraannya mau dipinjam temannya selama berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan. Dalam penyerahan itu juga harus ada perjanjian meskipun itu keluarga atau meskipun itu saudara, itu biasakan membuat perjanjian tanda terima bahwa dia saudaranya telah meminjam kendaraan atau meminjam STNK sekian lama. Nah, itu dibiasakan membuat perjanjian. Saya kira pertemuan untuk hari ini saya akhiri karena sudah sekitar 1 jam. Dalam hukum bisnis itu SKS-nya lebih sedikit dibandingkan dengan SKS mata kuliah yang lain seperti manajemen pemasaran, seperti etika bisnis dan lain-lain sebagainya. Perpajakan juga beda karena
jamnya harusnya lebih banyak kalau 3 SKS. Kalau 2 SKS, jamnya adalah lebih sedikit. Maka pertemuan saya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa menerapkan dalam kehidupan karena ini menyangkut pribadi masing-masing atau pribadi seseorang. Kalau kerja di perusahaan juga akan kena PPh. Kalau menjadi pengusaha juga akan juga akan kena PPh juga karena menghitung penghasilannya berapa. Tidak terlepas, apalagi saat ini pemerintah memberikan kenaikan PPN 11%, tetapi tidak konsisten dengan apa yang kita beli. Yang dulu PPN itu 10%, sekarang menjadi 11%, berarti ada kenaikan 1%. Tetapi dalam kita belanja sembako, saya buktikan sendiri itu tidak 1%, melainkan lebih dari 20%. Contohnya ini dalam beli sabun cuci, Daya atau Rinso atau Soklin dan lain sebagainya, Etek dan itu saya hitung benar karena dari harga 1 kilo sabun cuci itu dulu 18.500, tetapi sekarang menjadi 25.000. Berapa kenaikan persentase? Nah, seharusnya pemerintah itu ada operasi pasar, ada operasi perusahaan, tidak seenaknya kita dipungut PPN segitu banyak kenaikan. Itu tidak benar, itu salah kaprah, sehingga rakyat yang dirugikan, rakyat yang menjadi beban berat mengenai kenaikan pajak 1% tersebut. Pemerintah tidak kontrol, diam-diam saja. Tuh, ya. Coba Anda teliti sendiri aja. Anda beli atau perbandingan yang kemarin. Kalau ibu rumah tangga pasti akan tahu kenaikan harga. Kalau minyak aja udah 100%. Yang lain-lain itu naiknya tidak 1%. Lebih dari 20%. Kenaikan dari 18.500 menjadi 25 itu menjadi 30-an%. 30-35%. Itulah yang terjadi. Jadi tidak sesuai, tidak konsisten dengan kenaikan 1% tersebut. Demikian tadi saya uraikan tentang aspek hukum pajak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.